And a huge tidal wave destroyed and completely crashed the land of Rencong, Aceh. Ngobrol-ngobrol tentang Viengong ya. Bapak boleh perkenalkan diri Bapak? Saya Fauzan Santa ya. Sudah bergabung dengan di Viengong hampir berapa puluh tahun lebih lah ya. Dan saya lebih banyak di posisi supervisor. Jadi orang yang melihat bagaimana unsur-unsur ceritanya, kemudian bagaimana membuat satu format acaranya gitu ya. Apa istilahnya kalau TV biasa itu produser ya, atau pengarah acara ya gitu ya. Berkampung dan sigap Aceh dengan tema Musraya Damai, Berbahagia Damai. Ya, kemunculan TV Viengong itu kan juga punya latar belakang yang jauh sebenarnya. Jadi tahun 90-an, kemudian sampai reformasi di tahun 98, tahun 2000, sampai kemudian tsunami ya. Jadi sebelum tsunami itu kehidupan di Aceh itu sangat muram saya lihat, karena orang susah beraktivitas ya, karena konflik bersenjata pada saat itu. Jadi kegiatan-kegiatan kesenian pun dapat imbas. Jadi kita kan sering bikin acara malam. Nah kan, sementara pada saat itu kan kegiatan-kegiatan malam sudah nggak ada lagi. Lama, jadi ya kita seperti itulah, tidak ada aktivitas kesenian. Mungkin orang pun tidak ada keriangan gitu ya. Jadi kira-kira tahun berapa itu? 2004 Desember terjadilah tsunami. Gempa dan tsunami.
Nah, itu menjadi satu titik balik ya. Sepertinya setelah tsunami ini seluruh dunia itu datang memberi bantuan. Kemudian mereka ingin bagaimana cara supaya orang-orang yang trauma dengan tsunami ini, kemudian yang yang sudah lama di dalam konflik misalnya, bisa kembali ceria, bisa kembali bergembira. Apa kira-kira? Dari situ kemudian muncul gagasan dari kami, ke kawan-kawan seniman penari yang selamat ya, untuk kemudian mengangkat kembali kesenian-kesenian tradisional Aceh, baik yang sastra, tutur, musik, ya kan, termasuk kemudian sandiwara tradisional yang kita bungkus di dalam TV Heng Ong ini sebenarnya. Ya kan, itu isinya ada tukang hikayat, ada ahli rapai, ada pemusik, ada seniman modern. Kemudian mereka berkumpul menciptakan satu pertunjukan. Dan kemudian diiringi dengan juga waktu itu ada namanya zikir keliling ya, zikir keliling itu ke para pengungsi sambil berzikir, kemudian kita berhikayat ya, menceritakan lagi tentang kedekatan kita kepada agama kan, kepada lingkungan. Nah, dari situ kemudian muncul gagasan TV Heng Ong tadi yang mencoba untuk menjadi pengobat ya, pengobat keresahan atau perasaan-perasaan kehilangan orang kita pada saat itu. Coba Pak Mae baca dulu, pilih salah satu skenario-nya menyata pakai film. Oh, pakai film. Saya harus memainkan peran itu dengan menyenangkan. Oh, tenang. Tak sama penonton tahu gak nih? Ayo kita masuk ke dalam, bisa kita lihat nanti apa itu TV Heng Ong secara lebih jauh banyak sini ceritanya. Pak, boleh ceritakan nggak awal ide untuk melakukan tur ke kampung-kampung? Oh ya, karena TV Heng Ong itu kan dasarnya kesenian tradisional, jadi dia kayak tukang obat keliling gitu kan. Jadi dia melihat di mana ada masyarakat yang banyak kemudian membutuhkan hiburan, dia berhenti situ, kemudian dibikinlah pertunjukan. Nah, itulah dasar dari kemudian TV Heng Ong itu masuk ke kampung-kampung. Nah, ini kayak cerita ini. Ini berapa kampung nih? Nah, ya. 14 hari 30 kampung, 8 wilayah seluruh Aceh. Jadi ini hampir sebulan jalan dengan menggunakan truk. Nah, ini seperti ini. Dulu TV Heng Ongnya dibangun di atas truk kayak gini. Nah, ini mobil, ada rombongan pemainnya, ada panggungnya, ada pemusiknya. Nah, ini kayak gini lah. Nah, waktu itu kita coba memberikan tema pesan-pesan perdamaian gitu kan, dengan tema ini, gelombang hikayat, gelombang perdamaian. Jadi kita berhikayat kemudian mensosialisasikan perdamaian. Jadi inilah awal kita keliling yang paling banyak nih. Dari lihat nih 25 Mei sampai 7 Juni. Sekitar berapa hari nih? Mungkin hampir seminggu ya, lebih ya. 5, 6, 7, 8. Ya, seminggu. Nah, ini orang-orangnya. Jadi ini adalah tim produksinya lah. Kalau di TV besar itu ada produsernya, ada pengarah acaranya kan. Nah, ininya. Yang pertama ada tukang ceritanya, itu ada Agus Pento, ada Muda Balia itu, kemudian ada Herman, ada Pak Kao, kemudian ada Udin Pelor kan. Nah, ada anak panggung atau stage manager bahasa TV-nya kan. Nah, nanti di sini ada pemusiknya, kemudian ada supervisor juga. Kita bikin kayak TV umum lah, tapi bentuknya TV Heng Ong yang sifatnya tradisional. Ada sutradaranya juga karena ini berdasarkan sandiwara atau kesenian tradisional. Nah, disinilah kemudian kita putar ke kampung, karena bagaimanapun kesenian tradisional itu hidup di kampung dan kembali ke kampung. Kemudian kita berangkatlah ke kampung-kampung, Banda Aceh, Pidi, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Nagan, Aceh Barat, Aceh Jaya. Nah, ini awal kita berkeliling.
pada saat ini kan ada perjanjian damai Helsinki, jadi kita ingin melihat bagaimana perdamaian di kampung-kampung terpencil. Kalau di kota-kota kan bisa kita lihat setiap hari, ya kan? Mungkin juga dulu di kota-kota tidak terlihat bagaimana suasana perdamaian, suasana konfliknya. Nah, tapi kalau di kampung setelah perjanjian damai itu kan ada banyak perubahan-perubahan. Nah, kita ingin sebenarnya melihat dan mensosialisasikan pada saat itu tentang perdamaian yang sudah ditandatangani di Helsinki, ya, sehingga dengan TV Engong ini kita bisa berbicara kepada masyarakat juga kemudian bisa memberikan masukan, memberikan saran ke kita, dan kemudian mungkin bisa kita publikasikan di koran atau untuk pemerintah bagaimana kemudian perdamaian ini bisa terjaga. Dino ni kamu rencana membangun Kelai Lampung yang ke trip yang ke Terbengkalai, jadi kamu membutuhkan dana ataupun bibit yang sesuai dengan tanaman yang kamu peroleh. Kita bawa juga hadiah-hadiah kain misalnya. Kalau kita bikin acara di TV Engong itu misalnya kuis. Kapan perdamaian Aceh ditandatangani misalnya. Nah, jadi mereka ada yang bisa jawab. Orang masuk TV kemudian ngobrol, jadi kita kasih hadiah buku segala macam. Nah, itu cara kami untuk kemudian mensosialisasikan perdamaian dan kemudian melihat bagaimana interaksi masyarakat dari situ. Mungkin ya hal biasa lah tentang pertanyaan orang, ini TV apa, ini mau bawa apa. Kan banyak dulu kan misalnya masa-masa pengungsian bawa Indomie, ada bawa bantuan misalnya, kan biasa gitu kan. Kita jelaskan kita bawa bantuan tapi bantuannya buku. Mungkin kalau makanan minuman udah dari NGO yang lain pada saat itu, jadi kita bawa buku, kita bawa permainan anak-anak. Jadi yang nggak dibawa sama NGO lain misalnya atau LSM dari luar kita bawa. Jadi makanan rohani kita sebut, makanan jiwa. Kalau orang lain mungkin makanan fisik atau makanan yang sifatnya bisa dimakan. Nah, jadi dia magic medium ya. Kalau dulu ada orang dari luar negeri mencoba menggali bagaimana perjalanan di Engong, juga muncul kata-kata itu. Magic medium, jadi medium yang ajaib. Jadi orang yang tiba-tiba mendengar atau hanya sekedar pasif menonton, ketika masuk ke dalam TV itu menjadi aktif, menjadi luar biasa. Dia ngomong tentang dirinya, tentang kampungnya, tentang lingkungannya, tentang keluhan-keluhannya. Jadi dia pun nggak nyangka waktu keluar, kok saya bisa seperti itu. Karena ketika masuk dalam TV Engong, dia sudah berubah. Misalnya kami akan punya kostum sendiri. Misalnya seorang perempuan muda, misalnya kita panggil masuk ibu tuh, dia takut-takut itu kan, takut-takut. Ayo nggak apa-apa masuk, nanti kamu akan mendapatkan sesuatu hadiah di sini. Masuk dia, pas masuk si pembawa acaranya tuh kasih selendang pertama. Dia udah pakai jilbab, jadi kasih selendang kayu misalnya, atau selendang kerawang yang heboh gitu, kayak pemain teater. Kemudian pakai caping. Dah, Anda sekarang menjadi misalnya cutnya gitu. Ngomong apa saja. Jadi itu ngomong tuh berubah, ngomong semangat ya. Nah itu kemudian waktu selesai, oke, kami kasih hadiah, terima kasih. Pakai baju, turun lagi seperti orang biasa ya. Nah, jadi masuk TV Engong itu kemudian membuat sesuatu keajaiban bagi si orangnya. Anak-anak juga gitu, tiba-tiba di dalam itu dia bisa bernyanyi, tiba-tiba bisa apa saja. Itulah kekuatan sebuah TV Engong ya.
ini mikir lah kampung ron mana urinang yang semangat dulu lagi cuma dia mikir ada ya. Ini negara ini maju berkembang dengan semangat adik-adik semua mereka akan berkembang. Hidup negara. Hidup. Mungkin perkembangan media sosial hari ini, jadi orang hari ini mungkin tidak lagi butuh TV Engong, tidak butuh keluar ke lapangan menonton. Mereka cukup memutar secara langsung di media sosial atau apa, nonton di rumah masing-masing. Nah ini juga pertaruhan karena hari ini orang-orang kan merasa ramai dalam sepi misalnya, jadi mereka melihat keramaian dunia media sosial itu tapi sendirian di rumah, di kamar, di warung kopi. Warung-warung kopi pun hari ini tempat yang harusnya ramai orang ngomong jadi sepi. Ya, karena orang ngomong lewat media sosial semua atau lewat perangkat-perangkat teknologi hari ini. Nah ini juga satu kemudian tantangan bagi kita TV Engong ini yang mengumpulkan orang untuk sama-sama duduk berinteraksi, silaturahmi, ngobrol seperti orang dulu menonton, kemudian interaksi dengan kita secara langsung. Demikianlah Pak Oet tadi wawancara dari kakak yang berkampung di Belang Ara ini. Apa kita wawancara yang lain orang? Iya. Anu ke kipana ke petikulah ka apa kaja kecamat kaja upeti tampuk kipan ka. Ana petikulah lo nan lo. Tetapi ana lo ditolak sebagai loan. Loan dagang betul-betul. Anu reganya situ petikulah ana. Iya. Ana nang inong pun aga. Anu agak. Sangat inilah ya, sangat romantik saya kira itu untuk menjadi sebuah kenyataan memang di tengah situasi yang udah berubah ya. Jadi kadang-kadang ada yang memang sudah tidak lagi aktif di bidangnya itu, mungkin sudah bekerja yang lain, sudah berumah tangga, sudah mungkin ada beberapa juga yang sudah tiada. Jadi memang ya ada sih yang hilang dari keutuhan kita. Ya, catatan-catatan sejarah itu saya kira akan abadi ya. Dan mungkin ya hanya waktu lah ya mungkin yang bisa mempertemukan kami kembali. Jadi ya kayak orang main teater atau main drama sebuah sanggar. Kalau nggak ada produksi ya mereka kan masing-masing, ada ngojek atau apa kan, yang online segala macam urusan priuk masing-masing. Tapi ketika saya bilang hari ini kita mau bikin pertunjukan dengan naskah ini, kumpul semua. Nggak ada latihan, bubar lagi. Jadi mereka tidak menjadi satu rumah atau kan nggak mungkin juga kan, udah keluarga masing-masing jadi punya rumah. Tapi ketika TV Engong atau keluarga nyaput sanggar misalnya membutuhkan mereka, siap kapan saja. Jadi betul-betul itu aja sih. Lon buka keperdamaian yang terasakan nikmat merdeka. Lam karu Aceh Romanaban han tingat malam musuh senjata. Para pemirsa TV Engong yang budiman. Iya, yang Ibrahim juga yang budiman tuh. Yang budimin juga. Ya. Pada malam hari ini coba tolong disorot itu semua. Iya.